Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Sahat Tobing. Saya akan menyampaikan uraian yang sangat sederhana untuk menolong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mungkin saja akan menyampaikan khotbah atau juga yang tidak menyampaikan khotbah, mungkin bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Nah, saya akan mengangkat sebuah uraian sederhana dari teks Markus pasal 12 ayat 28 sampai ke 34. Silakan membacanya. Saudara-saudara sekalian, saya sedang menikmati sebuah alam ciptaan Tuhan ini. Bukti bahwa Allah mengasihi kita. Dan itu jugalah yang menjadi tema bagi kita saat ini. Mengasihi manusia adalah mengasihi Allah. Dan setelah kita membaca teks tadi, diperlihatkan bahwa ternyata ritual korban bakaran, doa, itu akan sia-sia jika manusia yang engkau lihat dan di mana engkau berinteraksi dengan sesamamu itu tidak merasakan kasih Allah. Sering kita masih terjebak pada kesalehan pribadi, menjadi itu yang paling penting dan lepas dari kekudusan sosial. Kita sering mendahulukan kesalehan pribadi menjadi utama, lebih penting daripada aksimu. Tentu itu tindakan yang salah. Kita sering memahami bahwa jika seseorang sudah memiliki kesalehan pribadi, maka dunia akan berubah. Itu juga salah. Kesalehan pribadi dan kesalehan sosial tidak dapat dipisahkan dan tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, bukankah kekristenan dan cara beriman kita masih juga sempit seperti yang saya katakan di awal tadi? Seperti kata dalam tempurung, picik dan arogan. Ini juga yang menurut saya salah satu kegagalan besar kekristenan, di mana kekristenan sudah menjadi ketinggalan zaman. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudaraku? Karena orientasi beriman kita adalah masuk sorga. Yang sebenarnya sudah ditinggalkan oleh salah seorang teolog besar, John Wesley, yang sudah dia tinggalkan itu pada abad 17. Orientasi beriman kita adalah mengasihi sesama, mengasihi dunia ini, merawat dunia ini, di mana kita bisa memperlihatkan ketika kita mengasihi manusia, maka kita mengasihi Allah. Jika kita mengaku mengasihi Allah, tetapi kita tidak saling mengasihi, kasih kita itu tidak ada artinya apa-apa. Itu yang menjadi perdebatan ketika Yesus berhadapan dengan orang Saduki dan ahli Taurat. Tentang mana yang terutama, mengasihi Allah atau mengasihi sesama. Dan sepertinya Yesus tidak mempertentangkan dan tidak memperbandingkan mana yang lebih penting. Tetapi menurut saya justru mengasihi manusia, mengasihi sesama adalah bentuk mengasihi Allah. Selanjutnya, saudara-saudaraku, penulis Injil Markus tadi menyebut bahwa mengasihi Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Apa artinya di ayat 30 itu? Bahwa
Hati, jiwa, dan akal budi itulah eksistensi manusia. Maka disebut manusia itu hidup karena memiliki hati, jiwa, dan akal budi. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Orang boleh memiliki hati, jiwa, tapi tidak memiliki akal budi atau tidak memanfaatkan akal budi. Maka dia cenderung menjadi fundamentalis. Orang di luar dirinya menjadi salah, hanya dia yang benar. Mengasihi Allah itu berarti bentuk eksistensi manusia itu sendiri. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budi. Itu buktinya bahwa saya dan Anda hidup. Lalu mengasihi sesama. Dan penulis Injil Markus menyebut bahwa mengasihi sesama manusia itu seperti mengasihi diri sendiri. Bagaimana kita merawat dunia ini seperti kita merawat diri kita. Bagaimana kita mengasihi diri kita, kita memiliki rasa lapar, haus, maka sesama kita juga tidak boleh haus dan lapar. Apa yang kita butuhkan, orang lain juga butuhkan. Mengasihi sesama, merawat diri sendiri, juga diperlihatkan melalui bagaimana kita merawat hidup ini dengan sesama kita. Mengasihi Allah itu digambarkan oleh penulis Injil Markus sebagai sebuah tindakan privat, privacy, ya, hubungan spiritual yang sangat privat dengan Allahnya. Dan mengasihi manusia adalah bagaimana tindakan privat kita tadi bergeser ke ruang publik, yaitu di mana kita bertemu dengan orang per orang. Kita hidup bersama-sama dengan manusia, hewan, dan binatang. Bagaimana kita merawat hidup ini dengan mereka. Itulah bentuk dan wujud konkret mengasihi Allah. Saudara-saudaraku, kita dapat hidup tanpa agama. Kita dapat hidup tanpa agama. Tetapi kita tidak dapat bertahan hidup tanpa saling mengasihi. Kiranya Tuhan menolong kita semua di dalam memahami bagaimana sebenarnya mengasihi Allah dan sesama manusia. Kita jalani hidup dan manusia adalah orientasi kita. Ciptaan Allah adalah orientasi beriman kita. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita.